Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Inilah dia sosok yang akan segera datang ke kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat. Kita akan coba lihat juga ciri-cirinya dan tujuannya apa. Oke? Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke. Taurus, aku berharap juga buat Taurus semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat dan bahagia serta dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya buat Taurus. Mengejutkan. Inilah dia sosok yang akan segera datang ke kamu dan ciri-cirinya serta tujuannya itu seperti apa. Kita akan lihat ya. Taurus, ingat ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Taurus. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita lihat di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ini juga ada Taurus. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada juga di Emperor. Ada Aries. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Taurus. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Aku melihat beberapa dari Taurus ya. Di sini kamu sedikit mengalami kejenuhan. Mungkin beberapa dari kamu yang single itu kayak kesepian banget gitu. Kenapa? Karena selama ini mungkin banyak ya orang-orang yang datang dan pergi yang menyakiti kamu, dan orang-orang yang datang itu tidak pernah ada kejelasan sehingga membuat kamu merasa kayak lelah, capek dalam menjalankan suatu hubungan percintaan ya di sini. Makanya walaupun di sini kamu merasa punya harapan ya, pasti semua orang punya harapan untuk menemukan yang terbaik, termasuk kamu, di mana aku melihat ya pada akhirnya, ya mungkin ada yang, lebih kayak mencintai diri sendiri, tetapi saat kamu dalam mencintai diri sendiri, kayak mencoba untuk, membahagiakan diri sendiri, maka ya Tuhan mungkin akan mengirimkan seseorang kepada kamu. Dan mungkin ada sebuah, eee, rencana Tuhan yang memang kamu akan ditakdirkan dengan beberapa orang ya, yang mungkin menurut kamu itu adalah orang yang terbaik gitu. Salah satunya itu adalah The Hierophant. Ya, mungkin seseorang ini mulai akan mendekat, di mana seseorang ini kalau dalam segi spiritualnya dia itu cukup bagus ya, cukup baik. Dia orang yang benar-benar punya tanggung jawab, dia punya keimanannya cukup tinggi, dia mungkin orang yang rajin ibadah gitu ya. Bisa dikatakan dia ahli ibadah juga ya, di mana dia akan tahu aturan-aturan dalam menyakiti seseorang atau mengecewakan seseorang ya. Jadi bisa dikatakan ini orang yang benar-benar kayak paham gitu loh. Oh, kamu itu adalah orang yang tepat untuk aku bahagiakan, dan dia tidak akan mengecewakan kamu. Semoga aja ya, jika seseorang ini kamu manifestkan, maka ini akan kamu miliki ya. Apalagi seseorang ini akan bisa membimbing kamu dalam dalam hal agama gitu ya. Mungkin yang selama ini kamu merasa hidup kamu itu jauh dari ibadah, atau mungkin jarang ibadah, sekarang mungkin kamu lebih rutin untuk ibadahnya. Kamu lebih rutin untuk melakukan hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif begitu ya. Karena seseorang ini akan membimbing kamu kepada satu jalan yang benar-benar baik begitu. Oke, ini dia. Dan lanjut, siapakah dia yang mungkin akan datang kepada kamu? Ini juga akan mengejutkan kamu ya. Seseorang yang mungkin sudah lama menyukai kamu, tapi dia menyukai kamu dalam diam. Dia kayak berhati-hati sekali untuk menghadapi ataupun bertemu dengan kamu. Karena seseorang ini mungkin dia takut untuk mengganggu kehidupan kamu nantinya. Ya mungkin mana tahu kamu itu sudah memiliki pasangan ya. Dan mungkin dia juga beranggapan
dia tidak pantas buat kamu, tapi dia di sini berusaha. Aku melihat dia berusaha untuk, mendekat ke kamu, dia berusaha untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku adalah seseorang yang memang benar-benar punya cinta kepada kamu. Tapi memang saat ini dia lagi memendam rasa itu sendiri gitu loh. Tapi suatu saat nanti dia akan perjuangkan kamu. Saat kamu merasa menjadi seseorang yang, kayak free gitu ya, arti kata kamu tidak punya hubungan dengan siapapun, lalu dia akan masuk ke dalam hidup kamu. Karena dia mungkin, sampai detik ini juga sering stalking kamu, dia mungkin juga, kayak berhati-hati sekali gitu loh, untuk mendekat ke kamu itu berhati-hati. Jangan sampai nantinya ada suatu kesalahpahaman yang terjadi sehingga membuat kamu nantinya membenci dia atau apa, itu yang ditakutkan dia di sini, oke? Taurus. Kita akan coba lihat di sini selanjutnya ada Five of Pentacles. Ada seseorang ya di sini. Dia ini adalah orang yang punya masalah dari segi keuangannya dia. Ya, mungkin dia ingin datang ke kamu meminta bantuan, atau dia ingin datang ke kamu berharap sesuatu belas kasihan gitu ya. Karena benar-benar kayak terpuruk sih keadaan dia saat ini. Entah mungkin dia itu teman, ini tujuan dia ya, ada seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu yang punya tujuan minta bantuan gitu loh, ya. Jadi kalau dikatakan ciri-cirinya, ya ciri-ciri fisiknya mungkin aku tidak bisa mengatakan ya, karena terlihat di sini orangnya agak sedikit tertutup, tetapi mungkin dia adalah salah satu teman kamu, atau dia saudara kamu ya, atau mungkin bisa dikatakan mantan kamu gitu ya. Karena dia berada dalam kondisi terpuruk, dia butuh dukungan, dia butuh support, dan dia tahu kamu adalah orang yang tepat untuk dia, eee, mengadu gitu, ya. Ini yang aku rasakan, Taurus, oke? Semoga aja saat kamu bisa membantu mereka, ya kamu bisa membantu ya, walaupun mungkin kamu bantu doa, kamu bantu sedikit dalam hal materi atau apa, tapi kalau aku lihat sih di sini itu dia butuh bantuan dari segi materi ya, bukan immaterial ya. Karena mungkin bisa saja saat ini dia itu lagi stuck di keuangan, dia lagi stuck di bisnisnya dia, sehingga dia butuh kamu untuk bisa membantu masalah keuangannya dia di sini, oke? Ini ada di Hard Bisnis. Ya, seseorang ini juga terbaca ya seorang yang dihiraukan juga, di mana dia saat ini mungkin lagi uh, hijrah gitu ya, seseorang yang mungkin berubah, entah itu dia ingin berubah karena kamu, ya. Mungkin dulunya itu dia orang yang berantakan juga, tetapi setelah ketemu kamu dia ingin berubah semuanya. Dimana mungkin dia dulu yang egois, atau dia dulu yang berantakan, atau dia dulu yang broken home gitu ya. Tapi saat ketemu di kamu, dia seperti mempelajari sebuah keadaan. Oh, ternyata aku harus begini ya, aku harus begitu. Karena apa? Karena mungkin bisa saja dia itu melihat kamu sama halnya yang terjadi pada diri dia. Tetapi kamu bisa sembuh, tetapi kamu bisa bangkit. Nah, itu mungkin akan dilakukan. Dia mulai mempelajari apa yang dia lihat dari kamu. Jadi bisa dikatakan dia ini terinspirasi dari kamu, sehingga muncullah rasa-rasa cinta kepada kamu, rasa ingin memiliki kamu, ya ini dia, seseorang ini. Jadi dia punya tujuan, benar-benar ingin mendekat ke kamu karena dia merasa ada kenyamanan. Dan dia juga merasa banyak belajar dari kamu, gitu. Oke, ini dia. Dan untuk yang terakhir kartunya ada di Emperor. Ini menggambarkan ada orang yang punya kuasa di dalam lingkungan kamu mungkin ya, entah ini mungkin dalam hal pekerjaannya kamu, di lingkungan pekerjaannya kamu, atau di lingkungan komunitas kamu ya, dimana seseorang ini dia memiliki power, dan dia seperti, aku itu menyukai kamu, dan aku yakin kamu pasti akan menerima aku dan tidak akan menolak aku, karena dia punya keinginan yang begitu kuat kepada kamu di sini. Jadi kalau ciri-ciri orangnya ini, ciri-ciri karakternya dia ya, Emperor ini identik dengan seseorang yang begitu-begitu kayak posesif gitu. Begitu posesif banget gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi seseorang ini benar-benar kayak kalau dia udah mencintai kamu, kalau dia udah memilih kamu menjadi pasangannya dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia, ya. Justru bahkan mungkin ya, dia itu kayak memprotek kamu dalam dalam caranya dia gitu. Ya, agar kamu mungkin tidak lepas dari dia, tidak hilang dari dia, tidak pergi dari dia ya. Ini aku baca. Oke, Taurus. Kita akan coba lihat di sini.
dari kartu pecintaannya kamu. Seperti apa sih dia sebenarnya orang-orang ini, atau bagaimana pecintaan yang kamu jalani saat ini ya, Taurus. Kita akan coba lihat. Semoga aja ya bagi kamu yang single, semoga ini kamu akan ketemu dengan orang yang tepat. Dalam pencarian kamu mungkin akan segera berakhir. Oke. Taurus. Ya, ya. Nah, aku melihat pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang ini. Ya, meeting encouraging savoring the moment, feeling a private friendship ya. Aku melihat kamu akan bertemu dengan seseorang, mungkin dia adalah teman ya. Teman bagi kamu, di mana dia ini adalah seseorang mungkin yang menyukai kamu. Kalau aku lihat mungkin ini lebih tepatnya di Knight of Cup ya. Ini sinkron dengan kartu Knight of Cup ya. Seseorang ini mungkin sudah lama menyukai kamu, melihat kamu, tetapi dia belum bisa mengungkapkan itu semua kepada kamu saat ini. Oke. Bisa saja saat ini itu kamu ataupun dia berada dalam keadaan terluka. Ya, makanya di sini ada Four of Cup, ada kejenuhan, ada kegalauan, karena ada hubungan sudah berakhir. Mungkin ini hubungan yang kamu jalani sudah berakhir, tetapi berakhirnya hubungan ini ada new beginning. New beginning itu adalah satu hubungan nantinya akan terjalin kembali dengan energi yang baru. Ya, ini yang mungkin yang terbaca. Seseorang mungkin akan datang kepada kamu untuk memulai satu kehidupan. Ada pertumbuhan dalam satu hubungan yang nantinya akan kamu jalani bersama mereka. Ya, tergantung siapa nih di antara mereka yang terkoneksi dengan kamu ya, Taurus. Oke. Oh, aku juga melihat akan ada surprise, ada kejutan buat kamu saat kamu mengakhiri hubungan itu. Saat memang sudah berakhir semuanya, maka di sini akan kamu dapatkan sebuah kejutan dari seseorang yang mungkin akan bisa menerangi hidup kamu. Bisa dikatakan dia hadir untuk menghapus luka hati kamu, atau dia hadir untuk menghapus air mata kamu. Ya, ibarat kata siapapun dia yang memang kamu manifestkan, semoga ada di sini ya, salah satu di antara mereka-mereka ini. Ini energi di mana seseorang itu mungkin akan datang ke kamu, ya. Karena benar-benar kamu di sini keadaan kamu itu kayak lagi kesepian, lagi galau, lagi sendiri dan lain sebagainya. Tapi bertenanglah ya, semuanya itu akan mulai membaik. Oke, di sini ada healing heart. Kamu akan bisa sembuh dari keadaan kamu. Kamu akan bisa sembuh dari hati kamu yang tersakiti. Ya, terlalu banyak hal-hal yang membuat kamu sakit. Punya hubungan lalu ditinggalkan, punya hubungan dikhianati gitu. Dan pada akhirnya sampai kamu di titik di mana aku tidak ingin lagi untuk bercinta begitu. Tetapi pada ya mungkin pada suatu ketika ya saat kamu sudah mencintai diri sendiri, disitulah nantinya energi-energi ini akan datang. Ibarat kata ada takdir, ada jodoh yang benar-benar ditakdirkan untuk kamu di sini. Oke? Nah, ini dia juga seperti akan ada perubahan pada kamu, seperti akan ada hal-hal yang datang kepada kamu di sini. Oke? Buat Taurus, kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu ya. Ini kartunya. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca untuk selanjutnya di sini buat Taurus. Oke. Seseorang yang mungkin akan mendekat ke kamu dan ciri-cirinya serta tujuannya. Intinya mungkin banyak di antara mereka nantinya yang punya tujuan yang tulus ya, pasti ada. Di antara mereka yang tidak tulus ya pasti ada yang tulus. Oke. Kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca selanjutnya. Ya. Oke, aku melihat di sini kamu akan menemukan sebuah pemahaman untuk hidup yang kamu jalani saat ini. Di mana saat ada sesuatu yang berakhir, pasti ada sesuatu yang akan dimulai. Nah, itulah prinsip yang mungkin kamu miliki di sini ya. Oke. Ada transformasi, di mana kamu akan bertransformasi dari sesuatu yang sudah berakhir, itu akan pasti ada perubahan. Perubahannya itu mungkin kamu sendiri. Setelah sendiri mungkin ada seseorang yang mungkin akan mulai mendekat. Itu pasti akan selalu ada. Apalagi kamu sudah memperbaiki diri kamu itu dengan begitu baiknya, ya. Kamu akan melihat ke dalam diri kamu bahwasanya kamu itu berkualitas, kamu itu punya nilai, ya, sehingga nantinya kamu akan layak untuk seseorang benar-benar mencintai kamu. Kamu di sini ada by beloved ya. Kamu akan layak dicintai, kamu akan layak dimiliki ya, karena kamu benar-benar sudah tahu apa yang diri kamu butuhkan di sini. Manifesting miracle. Kamu punya mimpi, ya mungkin mimpi kamu ini akan jadi kenyataan. Apa yang memang kamu sudah kamu manifestkan itu akan menjadi nyata ya.
Salah satunya itu adalah secret union, seseorang yang benar-benar akan menjadi jodoh kamu. Kamu akan ditakdirkan bertemu dengan dia. Nah, jadi, semoga aja ada seseorang yang tulus yang akan menuntun kamu di sini, yang mungkin kamu akan bisa lihat nih siapa dia. Di antara mereka-mereka ini siapa yang mungkin boleh mendekat ke kamu. Tapi kamu harus ingat, kalau jika orang hanya memanfaatkan kamu, buang jauh-jauh. Jangan kamu, ladeni gitu ya, abaikan aja itu. Kan nantinya kamu juga akan merasa, tersakiti, kecewa, dan kamu tidak ya jangan sampai mengambil risiko yang begitu besar nantinya. Oke? Taurus, semoga itu yang bisa aku sampaikan buat Taurus, semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Taurus, dadah.